أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat adab yang pedih karena mereka berdusta. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 9 dan ayat 10. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil adzim. Biaunillah biidnillah biridhoillah. BCA Anur di Kota Baru Ndriorjo Gresik. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali untuk berhakko tilawati. Ibu-ibu tahu hakko tilawati? Bu Yati tahu hakko tilawati? Disingkat dengan BCA hati. Jadi hati itu artinya hakko tilawati. Nah, coba dilihat Bu Yati, surat kedua ayat 121. Jadi usahakan kalau kita belajar Al-Quran itu, yaitu harus dengan hakko tilawati. Artinya adalah membaca Al-Quran dengan sesungguhnya atau semestinya. Ya, belajar baca dengan tartil, ya belajar memahami, ya belajar mengamalkan, ya belajar berdakwah dengan Al-Quran ini. Sudah ketemu belum Bu Yati? Coba baca dengan suara lantang ya, karena ini kita dengarkan. Coba artinya saja. Silahkan Bu Yati yang keras. Ya. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan siapa yang ingat kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi.
Jadi yang beriman berarti yang beriman, yang percaya kepada Al-Quran yang diturunkan ini, mereka termasuk orang-orang yang beruntung, seperti yang ada di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Itu orang yang beruntung. Tapi kalau Al-Quran ini sudah diturunkan, kemudian dia tidak mau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, ya, maka dia termasuk orang yang merugi. Ya, orang yang merugi itu adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang dolim, orang-orang yang fasik, orang-orang yang musyrik, yang mati sebelum tobat, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Baik, jadi ibu sekalian, alhamdulillah, mari kita perdalam lagi apa yang kita pahami di surat Al-Baqarah ini. Dulu sudah kita mulai dari Al-Fatihah 1 sampai 7 dan juga Al-Baqarah mulai ayat 1, dan hari ini sudah sampai di ayat yang ke-10 kajian kita. Jadi sekali lagi mari kita pahami ada karakter manusia mulia, yaitu pecinta-pecinta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu ada di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5, ya Bu. Namanya golongan orang-orang mukmin. Sedangkan Al-Baqarah 6 sampai 7 golongan orang-orang yang kafir. Al-Baqarah ayat 8 sampai 20 golongan orang-orang yang munafik. Nah, kemudian kita singkat dengan istilah mukamuna. Apa Bu? Mukamuna. Mu itu mukmin, ka itu kafir, muna adalah munafik. Nah, jadi mari kita perhatikan, jadi kekafiran, kemunafikan itu adalah sebuah karakter manusia yang paling jahat, Bu. Jadi penjahat-penjahat di dunia itu apabila orang itu melakukan kepribadian orang kafir dan orang munafik. Makanya kita harus apa Bu? Kalau ada hal-hal yang jelek itu kita harus berlindung, ya Bu. Ya Bu. Makanya kita harus berdoa kepada Allah, Allahumma khtim lana bi husnil khotimah. Ya Allah, akhiri, pungkasi hidup saya nanti dalam keadaan husnul khotimah. Lah husnul khotimah itu ya termasuk Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Lah yang su'ul khotimah itu termasuk Al-Baqarah 6 sampai 20. Jadi kepribadian kafir, kepribadian munafik itu adalah menyebabkan pelakunya bisa mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kalau ada istilah yang jelek-jelek seperti itu, maka jenengan bilang apa? Na'udzu billah min dalik. Apa Bu? Na'udzu billah min dalik. Artinya apa itu? Ada yang tahu? Kami berlindung dari kejahatan itu. Lindungi ya Allah aku dari kejahatan tadi ya Allah. Ya kekafiran itu jahat, kemunafikan itu juga jahat. Bayangkan kalau orang itu hidupnya dusta melulu. Apalagi misalnya jadi seorang suami, apalagi misalnya jadi seorang pemimpin.
dusta melulu. Bayangkan nanti istri dan anak-anaknya pasti tidak nyaman karena dibujui terus. Ya Bu ya, makanya kita harus berlindung ya Bu. Demikian juga misalnya jadi seorang istri yang dusta. Bayangkan kalau suaminya dibujui setiap hari, itu pun juga tidak baik. Makanya kalau ada yang hal-hal yang jahat, hal-hal yang keji, hal-hal yang mungkar, jenengan bilang naudzubillah min dalik. Ya Bu ya, begitu ya. Termasuk wa naudzubillah min corona. Ya, termasuk corona yang menyerang penyakit ini, kita berlindung. Jangan sampai keluarga kita diserang sama corona karena bisa jadi mati. Ya, nah, corona itu penyakit yang bisa mematikan. Lah sedangkan kekafiran, kedoliman, kefasikan, kemusyrikan itu bisa mematikan, tapi yang dimatikan apanya Bu? Imannya. Yang digerogoti itu imannya, rohaninya. Jadi jasmaninya bisa diserang dengan corona, rohaninya bisa diserang dengan hal-hal yang jelek-jelek tadi. Makanya kita harus minta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari hal-hal yang jahat itu. Kalau kita minta sama Allah ya akan dikabulkan. Jenengan minta, ya Allah, akhiri hidupku nanti dalam keadaan husnul khotimah. Nanti pada saat panjenengan mati ya dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, mudah-mudahan selama hidupku ya Allah, saya senantiasa beriman dan takwa ya Allah, berada di jalan yang benar, suamiku, istriku, anak cucuku ya Allah. Itu harus diminta. Jadikan keluarga besarku ya Allah orang yang soleh solihah. Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin. Betapa indahnya doanya Mbah Nabi Ibrahim ya Bu. Ada di surat 37 ayat 100. Surat As-Saffat tadi. Makanya Nabi Ibrahim itu luar biasa rindu ya, merindukan ya anak serta keturunan yang soleh dan solihah, istri yang solihah, anak-anak perempuan yang solihah. Itu dirindukan sama Nabi Ibrahim melalui doa-doanya. Makanya kalau kita ini sebagai seorang tua ya Bu, sebagai ibu, sebagai bapak, harus rajin-rajin berdoa untuk diri dan anak cucu kita. Buktinya akhirnya doanya Mbah Nabi Ibrahim dikabulkan sama Gusti Allah. Dikirimkan seorang insan kamil yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelahirannya ya, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Ya, jadi mengajarkan Al-Quran ini, menerangkan Al-Quran ini, mengajak umat untuk mencintai Al-Quran. Ya, 40 tahun diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian di Makkatul Mukarramah berapa tahun Bu? 13 tahun ya Bu. Dimusuhi orang kafir Quraisy, akhirnya hijrah kemana Bu? Ke Madinah selama 10 tahun. Kalau di total semuanya berapa tahun Bu? Usianya Nabi Muhammad SAW 63 tahun. Ya, Al-Quran ini disampaikan selama 23 tahun. Sekarang Al-Quran berada di tangan kita. Makanya kita harus gembira punya Nabi yang baik,
terbaik imamul anbiya wal mursalin. Maka jenengan harus berbahagia punya Nabi Muhammad, menjadi umatnya Nabi Muhammad, karena umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang terbaik kalau mau beriman dan takwa. Tapi kalau tapi kalau mokong, maka akan menjadi umat yang terbalik. Beda ya Bu, terbaik karo terbalik. Sampai baca aja titiknya keliru, mestinya sawen mau coba. Salah apa salah? Ya salah, jadi wocoko ya salah. Nah, makanya ya harus teliti ya, harus teliti kita kalau membaca. Baik, sekarang kita lihat Bu ayat 9 dari surat Al-Baqarah. Orang-orang munafik itu menipu Allah dengan cara menipu Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Menipu Allah dan Rasulnya dan orang-orang mukmin ialah dengan memperlihatkan iman. Loh Bu, jadi kalau orang-orang munafik itu dohirnya itu adalah orang yang beriman ya Bu. Dia menampakkan keimanan tapi menyembunyikan apa Bu? Kekafirannya. Lah ini loh, banyak orang tertipu itu Bu ya. Menipu Allah dan Rasulnya dan orang-orang mukmin ialah dengan memperlihatkan iman, kasih sayang, dan menyembunyikan permusuhan dalam batin. Tuh Bu, bayangkan Bu, kalau orang munafik itu ikut sholat ya Bu, ikut sholat itu loh Bu, kok bisanya ya sedang sholat itu loh menikam, imamnya disuduk, ketok-ketoknya ikut ngaji, ustadznya dibacok. Aneh ya Bu, itu orang namanya orang aneh tapi apa Bu? Tapi nyata. Makanya sampean kalau ada orang seperti itu hati-hati, harus teliti sampean. Iku apa sih mbok gembol iku apa? Deloken. Oh, ternyata di gembol itu ada gladi, celurit lho, celurit kok digawe ngarit, digo golekno kambing, digo golekno sapi, kok malah dikembacok ustad iku lho. Pikirannya itu lho di mana gitu. Ya Bu ya. Sekarang banyak orang peteng ya Bu. Orang peteng dedet tapi membo-membo, kok nek wis kecekel terus gaya-gaya gila. Takoki, "Sapa jenengmu?" "Oh." Jenenge A. "Omahmu ndi?" "Oh." Kok selalu dijawab A. "Sampeyan dikongkon sapa?" "Oh." Loh, gila temen iki. Mari diculno gindrang-gindrang. Itu gila. Lah ngono iku Bu. Hati-hati ya Bu. Ya, mereka bergaul dengan kaum muslimin untuk memata-matai mereka dan kemudian menyampaikan kepada musuh-musuh Islam. Loh Bu, senengane nguping Bu, golek apa Bu? Memata-matai. Senengane apa? Mencari informasi terus diadu domba. Ya Bu, diadu. Umat ini diadu sama ini diadu sama ini. Akhirnya diadu, akhirnya terus sumbu apa jenenge? Ah Bu, sing mudah terbakar iku jenenge sumbu apa? Sumbu pendek. Ya, menjadi umat sumbunya sumbu pendek. Akhirnya gosong kabeh, bakar kabeh. Ya Bu, hati-hati Bu, panas sekarang ini ya Bu. Bakar-bakar ya Bu. Nah, ya, jadi begitu Bu. Mereka menyebarkan permusuhan dan fitnah untuk melemahkan barisan kaum muslimin,
usaha kaum munafik itu gagal dan sia-sia. Hati mereka bertambah susah dan sedih dan dengki, sehingga pertimbangan-pertimbangan yang benar dan jujur untuk menilai kebenaran semakin lenyap dari mereka. Mereka sejatinya bukanlah menipu Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, tetapi mereka menipu diri mereka sendiri. Loh Bu, jadi orang itu kalau menipu itu aslinya Bu, menipu siapa Bu? Menipunya diri sendiri, karena nanti akibat dari penipuan itu dia sama dengan memasukkan dirinya, mendaftarkan menjadi penghuni neraka. Dia kafir ya daftar ke neraka, dia dolim ya daftar ke neraka loh. Jarine mencintai dirinya. Dirinya ini enggak dicintai ya Bu, apalagi suaminya, apalagi istrinya. Dirimu aja tidak kamu cintai. Bagaimana Bu mencintai diri? Dengan beriman dan takwa. Makanya dirimu itu, diri kita ini harus dicintai sendiri ya. Harus adil kepada dirinya. Nek dirinya itu berbuat baik ya dilem pinter, saiki gelem ngaji. Tapi ojo ndablek. Tapi ojo salate ojo di ndende, ojo di diolor-olor. Nek pada waktu diri kita itu ndablek ya kudu diseneni. Timbang diseneni wong mangkel. Ya Bu. Seneni wong mangkel. Nek gak pas ngono iso mangkel. Iso-iso apa Bu? Saling mencari kelemahan masing-masing. Iku padahal iku bojo lanang karo wedok iso sing lanang yang golek keelekane sing wedok yang golek keelekane sing lanang yo akhire padha guyu karo iya padha elek. Ya iya tumbune oleh tutup. Ya makanya ya wis jenenge elek iku dikaji kapanpun ya mesti elek ya. Makanya lebih baik nek elek gak usah dimunculno, apike ae ayo dimunculno. Kok nek apik lah terus guyang-guyu. Nek guyang-guyu ku iso seneng, nomor loro dhek izin. Alhamdulillah istriku setiap sebelum subuh sudah bangun, padahal tangine jam 6. Gawe kebalikan. Ya, ngono ku ya seneng timbang diarani langsung. Nek diarani langsung mangkel. Rata masak no katakan wedang kapok kapan. Ya wis diolah lah Bu, diolah sendiri. Ya apa carane agar rumah tangga kita ini tetap harmonis ya Bu, karena kita ini sudah ditakdir sama Gusti Allah, kita harus bersama-sama dengan suami dan istri kita sejak kita hidup ini sampai nanti meninggal itu bersama-sama, kalau bisa bercita-cita masuk ke dalam surga Aden ya Bu, seperti di surat 40 ayat 8 sama ayat 9 nanti bisa kita lihat ya. Akibat perbuatan mereka itu akan menimpa dirinya sendiri. Hanya saja mereka tidak menyadari kesadaran mereka, daya jiwa untuk menanggapi sesuatu yang tersembunyi, yang tersirat dari yang nyata atau yang tidak nyata. Jadi orang-orang yang munafik ini rapuh ya Bu. Jadi orang bingung Bu, orang munafik itu. Yoga merono, yoga mrene ya Bu. Seperti apa Bu dulu Bu? Air di atas apa? Daun talas, seperti fatamur gana. Jadi koyoke ono tapi didekati tidak ada. Ayat 10-nya Bu. Pada ayat ini diterangkan keburukan dusta atau sikap berpura-pura dan akibatnya dendam, iri hati dan ragu-ragu termasuk penyakit jiwa. Penyakit ini akan bertambah parah bila mana disertai dengan perbuatan nyata. Misalnya rasa sedih pada seseorang akan bertambah dalam apabila disertainya dengan perbuatan nyata. Seperti menangis,
meronta-ronta dan sebagainya. Penyakit-penyakit dengki demikian itu terdapat dalam jiwa orang-orang munafik. Berarti jiwanya apa, Bu? Sedang sakit. Kalau sakit harus berobat, jangan sakit malah ditambah penyakit. Akhirnya jadi mati hatinya ya. Oleh karena itu mereka memusuhi Allah dan Rasulnya, menipu dengan sikap pura-pura dan berusaha mencelakakan Rasul dan umatnya. Kemudian penyakit itu bertambah-tambah setelah melihat kemenangan-kemenangan Rasul. Ingat dulu Bu, SMS itu Bu, susah melihat senang melihat susah. Nek dulure seneng dhek susah, nek dulure susah dhek seneng. Ngono kuwi pribadi orang munafik. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Setiap kali Rasul memperoleh kemenangan, bertambah pula lah penyakit mereka, terutama sekali penyakit bimbang dan ragu-ragu, menimbulkan ketegangan jiwa yang sangat pada orang-orang munafik. Akal pikiran mereka bertambah lemah untuk menanggapi kebenaran agama dan memahaminya. Bahkan panca indera mereka tidak mampu menangkap objek dengan benar seperti yang diungkapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adanul la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi, mereka itulah orang-orang yang lengah. Surat Al-A'raf ayat 179. Jadi orang-orang kafir, orang-orang munafik itu Allah menyamakan dengan binatang apa Bu? Binatang ternak. Berarti itu menunjukkan apa Bu? Penghinaan kepada manusia. Manusia itu makhluk yang dimuliakan Allah sebagai khalifah di muka bumi kalau beriman takwa, tapi kalau dia kufur, dia munafik, maka derajatnya seperti binatang ternak ya, naudzubillah. Bukti-bukti telah nyata, cahaya kebenaran yang terang benderang jelas bagi mereka, namun mereka enggan menerimanya. Bahkan mereka tambah erat berpegang kepada pendiriannya yang lama. Cahaya terang menjadi gelap di mata mereka dan menjadi penyakit di hati mereka. Hati mereka bertambah susah disebabkan lenyapnya kepemimpinan mereka. Iri dan dengki tambah mendalam karena menyaksikan kukuhnya Islam dari hari ke hari. Akibat pendustaan mereka, yaitu mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir dan tipu daya mereka terhadap Allah, mereka akan menderita adab yang pedih. Dalam ayat ini dan ayat-ayat berikutnya, Allah menerangkan sebagian dari sifat orang munafik yang melakukan tindakan-tindakan yang merusak, antara lain membantu orang-orang kafir, musuh-musuh Islam dengan membukakan rahasia kaum muslimin, mendorong orang kafir segera menghancurkan kaum muslimin, mengadakan perjanjian kerjasama dengan lawan-lawan Islam, menimbulkan pertentangan-pertentangan dalam masyarakat, menghasut orang-orang Islam agar meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan.
surat Al-Baqarah ayat 205. Mudah-mudahan Ibu BCA Anur pada sore hari ini kita sudah membahas tentang kepribadian orang-orang munafik. Mudah-mudahan diri kita, keluarga besar kita serta umat ini, umat Islam, ya, kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat minal jinnati wan nas terhindar dari kepribadian munafik. Mudah-mudahan tetap Allah memberikan kepribadian iman dan takwa. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.